Mohon perhatian kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum acara kita mulai, kami mohon agar mengaktifkan nada telepon seluler dengan nada diam atau nada getar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 8 Republik Indonesia, Ibu Diah Pitaloka. Yang kami hormati, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajaran. Yang kami hormati, Jaksa Agung Republik Indonesia atau yang mewakili beserta seluruh jajaran. Hadirin segenap undangan, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual yang kami hormati. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada aparat penegak hukum dalam penyelamatan keuangan negara terkait bantuan sosial hari Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama selayang pandang aparat penegak hukum dalam upaya penyelamatan keuangan negara terkait bantuan sosial.
Kementerian Sosial bermitra dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan dalam menyalurkan bantuan sosial sebagai bagian dari semangat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70. Seorang pendamping Bansos PKH yang ditetapkan tersangka atas nama Penitri Herdiani, warga Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang. Dia tidak mengembalikan, ternyata uang itu dicairkan sendiri untuk kepentingan pribadinya. Itu diambilnya per bulan atau diambilnya kadang-kala sewaktu dibutuhkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menetapkan 2 pendamping sosial sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan sosial. Mulai 2008. artinya sudah memang di bawah 109. Ya, Saudara, Kejaksaan Negeri Sanggau menetapkan 2 orang pendamping program Keluarga Harapan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana program Keluarga Harapan. Penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada aparat penegak hukum dalam upaya penyelamatan keuangan negara terkait bantuan sosial. Kami mohon berkenan kepada Ibu Menteri Sosial, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau yang mewakili untuk maju ke depan. Selanjutnya, penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Sosial Republik Indonesia diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang diwakili oleh Kepala Badan Reserse Kriminal. Selanjutnya diberikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Polisi Dr. Andes Gatot Edi Pramono MSI yang diwakili oleh Kepala Badan Reserse Kriminal. Selanjutnya diberikan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto, SH, MH. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. Sanitiar Burhanuddin, SHMM, yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intel.
Selanjutnya diberikan kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Setia Untung Arimuladi SHM Hum yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intel. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intel Dr. Sunarta SHMM. Selanjutnya kami mohon untuk berfoto bersama. Kami persilahkan untuk berfoto bersama. Selanjutnya diberikan kepada Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono. Selanjutnya, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Irjen Polisi Dr. Andes Syahardiantono, MSI. Selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Irjen Polisi Dr. M. Fadil Imran, MSI. Selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Doviri, MSI, yang diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Brigjen Polisi Dr. Andes Edi S. Tambunan, MSI. Selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Niko Avianta, SIK, SHMH. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Dr. Reda Mantovani, SHMH, LLM. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Masyudi, SHMH. Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helmi Santika, SHSIK, MSI. Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Dr. Andes Joko Purwanto.
Selanjutnya, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bahrudin SH.MH. Selanjutnya, Jaksa Madya Toton Rashidi SH.MH. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Tengku Firdaus SH.MH. Selanjutnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Koordinator Tim Kadek Agus Ambara Wisesa SH.MH. Selanjutnya, Pemeriksa Kejaksaan Republik Indonesia Heri SH.MH. Selanjutnya, Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Andika P. Sandi SH.MH. Selanjutnya, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, A. Hasan Basri SH.MH. Selanjutnya, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Nana Lukmana SH. Selanjutnya, Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Fatur Rahman Hakim SH. Selanjutnya, Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Yudi Permana SH.
Selanjutnya, Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Hikmat Lase SHMH. Selanjutnya, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Suhelvi Susanti SH. Selanjutnya, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Pipit Susriana SH. Selanjutnya, Kasubsi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Topo Dasaulan SH. Selanjutnya, Staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Dedi Firmansyah SH. Selanjutnya, Staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Adven Hakim M. SHMH. Selanjutnya, Staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Vima Agatha SH. Selanjutnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Polisi Wisnu Hermawan Februanto SIK MH. Selanjutnya, Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat 3 Bareskrim Polri, Kombes Polisi Eka Mulyana SIK. Selanjutnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Polisi Cahyono Wibowo. Selanjutnya, Kepala Subdirektorat 5 Ditipikor Bareskrim Polri, Kombes Polisi Arif Adiharsa SIK MTCP. Selanjutnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Farman SH SIK MH. Selanjutnya,
Kepala Kepolisian Resort Malang, AKBP R. Bagus Wibisono, HKSIK MSI. Selanjutnya, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi, SIK MM. Selanjutnya, Kepala Kepolisian Resort Probolinggo, AKBP Teguh Arsya Kadafi, SH, SIK MSI. Selanjutnya, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo, AKP Rizky Santoso, SIK. Selanjutnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Arif Rahman, SIK MTCP. Selanjutnya, Kepala Subbagian Operasional Dittipidum Bareskrim Polri, AKBP Muhammad Rifai, SIK M Krim. Selanjutnya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur, AKP Anton SH, SIK MH. Selanjutnya, Agen Intelijen Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Polisi Dr. Andes Bagus Giri Basuki. Selanjutnya, Agen Intelijen Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Polisi Solehan, SIK MH. Selanjutnya, Agen Intelijen Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Polisi Deki Hendarsono, SIK. Selanjutnya, Kanit Tipidgor Satreskrim Polres Malang, Ibtu Rudi Kuswoyo, SHMH. Selanjutnya, Anggota Unit Tipidgor Satreskrim Polres Malang, Aibda Indra Waskitop, SH. Selanjutnya, Anggota Unit Tipidgor Satreskrim Polres Malang, Aibda Martpix Hari P, SH. Selanjutnya, Anggota Unit Tipidgor Satreskrim Polres Malang, Aibda Imam Fastuwe, SH. Selanjutnya, Anggota Unit Tipidgor Satreskrim Polres Malang, Bribka Hoirul Rozikin, SH. Selanjutnya, Agen Intelijen Kepolisian Republik Indonesia, KBP Jansen Sitohang, SIK MH. Selanjutnya, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Polisi Setiadi Sulaksono, SIK MH. Selanjutnya, Agen Intelijen Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Polisi Agus Andrianto.
Selanjutnya kepada Jaksa Agung atau yang mewakili kami mohon untuk tetap di tempat, dan kepada Ibu Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intel kepada Dr. Sunarta SHMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Sosial yang sama-sama kita banggakan, Bapak Kabar Eskrim beserta jajaran, Ibu Diah Pitaloka dari Komisi 8, dan rekan-rekan. Ini ada kakak asuh saya, Pak Kabar Eskrim, Pak Niko dengan Bang Jokpur, sama-sama di Sespimti, alhamdulillah hadir. Kemudian ada juga Kajati Sanggo sama Banten ya, dan semua jajaran. Izinkan saya mewakili Jaksa Agung karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Bu Menteri. Untuk itu kami bacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Kabar Eskrim, dan jajaran Ibu Diah Pitaloka dari Komisi 8, jajaran Kejaksaan yang hadir, segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang Tuhan yang Maha Adil dan Bijaksana, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Kementerian Sosial bersama jajaran Kejaksaan dan APH lainnya, dalam hal ini kepolisian, dapat secara bersama-sama menghadiri acara pemberian penghargaan terhadap kinerja APH. Meskipun di tahun ini kita masih dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, namun demikian pada saat yang sama kita secara bersama-sama juga berjuang secara gigih untuk dapat keluar dari pandemi ini, serta sekaligus dibarengi dengan upaya pemulihan ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2021 ini merupakan sebuah tonggak yang menentukan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang keluar dari pandemi COVID-19 sekaligus mampu pulih secara cepat. Pada kesempatan ini, atas nama pribadi, pimpinan maupun seluruh jajaran Kejaksaan menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia terhadap keberhasilan aparat penegak hukum dalam rangka dukungan pemberantasan tindak pidana korupsi pada program Keluarga Harapan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Kejaksaan tidak saja sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program PKH, namun juga sebagai simbol keseriusan pihak-pihak khususnya Kementerian Sosial dalam melakukan pembenahan sistem pada penyaluran bantuan sosial PKH maupun berkenaan dengan bantuan COVID-19. Para hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita semua telah menyaksikan Kejaksaan Negeri Sanggo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang telah berhasil mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana kegiatan program Keluarga Harapan dan dana yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat yang membutuhkan, namun penyalurannya justru dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk memperoleh keuntungan. Hal ini tentu saja menciderai rasa sosial kita bersama. Oleh karena itu, melalui momentum ini
saya mengajak segenap Korps Adiaksa untuk merapatkan barisan dan menyatukan langkah guna mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan Presiden dengan program Nawacita dalam penegakan hukum, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya baik melalui upaya preventif maupun represif. Kejaksaan pada prinsipnya menyeimbangkan upaya preventif dengan represif, terlebih di tengah kondisi seperti saat ini, khusus dalam hal penanganan pandemi COVID-19, sebagaimana ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya telah memberikan perlindungan kepada para pengambil kebijakan untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu kejaksaan menjamin pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan tidak menimbulkan moral hajat jika tindakan yang dilakukan didasarkan pada itikat baik, kepentingan masyarakat terlayani, tidak ada kerugian negara dan tidak ada menikmati keuntungan. Namun demikian, kejaksaan akan tetap menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti dan memiliki mens rea atau niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri pada saat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, penghargaan ini juga sekaligus menjadi amunisi baru dalam peningkatan integritas bagi aparat penegak hukum untuk selalu mengedepankan rasa keadilan dan menjauhi perilaku suap dalam setiap penanganan perkara serta melayani masyarakat dengan semangat keikhlasan dan pengabdian untuk bangsa dan negara, yang merupakan prinsip yang harus kita pegang teguh oleh setiap insan adiaksa. Ingat pepatah, dicaci jangan tumbang, dipuji jangan terbang. Yang bermakna penegak hukum yang kita lakukan tidak akan pernah padam hanya karena cacian. Dan jangan pernah jumawa hanya karena apresiasi dan pujian, sehingga menurunkan kinerja. Laksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana bentuk kontribusi nyata bagi terwujudnya negara yang bebas korupsi menuju bangsa yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Pada kesempatan ini juga seperti tadi disampaikan, ada penyeimbangan antara represif. Tadi represif dilakukan oleh Kejari Sanggau dan Kabupaten Tangerang. Preventif juga banyak kami lakukan di Kemensos ini. Yang pertama, pengamanan proyek strategis dalam penyelesaian laporan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendampingan Kebijakan dan Pembangunan Kabupaten Bangkalan. Kemudian pengamanan proyek strategis terhadap kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang. Kemudian pengamanan proyek strategis dalam penyelesaian laporan Dewan Pimpinan Daerah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Provinsi Jawa Barat dan lain sebagainya. Ini ada 12 kegiatan yang telah kami lakukan bersama-sama dengan Ibu Mensos. Para hadirin sekalian yang kami banggakan, aparat penegak hukum seperti kejaksaan sudah selayaknya menjadi garda terdepan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan yang sama. Mari jadikan momentum ini untuk menghilangkan egosentris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam kerjasama dengan pihak manapun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Bijaksana, senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Agung Republik Indonesia tertanda Burhanuddin.
Sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal kepada Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Risma, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang mewakili Bapak Jaksa Agung, Bapak Jam Intel, Ibu Dian dari Komisi 8, rekan-rekan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajaran hadir di tengah-tengah kita, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya. Terima kasih Kapolda Metro Jaya, luar biasa. Sudah hijau ya sekarang ya. Ini ilmunya Bu Risma dipraktekkan di Metro Jaya sehingga bisa turun menjadi hijau. Pak yang mewakili Kapolda Jawa Barat, Pak Wakabar Reskrim dan jajaran, serta hadirin sekalian yang hadir secara luring maupun yang mengikuti secara daring. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kapolri, Bu, karena hari ini beliau bersama Panglima TNI mendampingi Bapak Presiden sehingga beliau memerintahkan kepada kami untuk mewakili beliau untuk menghadiri acara yang luar biasa yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Mohon izin pada kesempatan ini kami bacakan sambutan beliau, Bu, untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. Insinyur Tri Risma Harini MT, beserta pejabat utama Kementerian Sosial, Bapak Jaksa Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Dr. Sunarta SHMH, beserta pejabat utama Kejaksaan Agung, para penerima penghargaan yang saya hormati dan saya banggakan, serta para hadirin tamu undangan sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti acara pemberian apresiasi dan penghargaan kepada aparat penegak hukum yang telah membantu dalam penyelamatan keuangan negara, khususnya terkait bantuan sosial dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini kita masih mengalami situasi pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat luas. Tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, namun juga berakibat ke semua aspek, khususnya bagi ekonomi masyarakat. Serta belum bisa diketahui kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu, melalui salah satu program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai 187,84 triliun rupiah untuk perlindungan sosial dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat. Melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah, tentunya perlu ada pengawasan serta pengawalan dari aparat penegak hukum agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu sehingga tujuan pelaksanaan program tersebut betul-betul tercapai untuk mendukung Untuk mendukung hal tersebut, Polri membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan pendampingan serta penindakan sebagai upaya terakhir dalam mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional pemerintah yang sampai saat ini masih terus berjalan. Hadirin yang saya hormati, atas nama Kepala Institusi Kepolisian, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan
yang diberikan kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan penambah semangat bagi seluruh anggota di lapangan untuk meningkatkan kerjasama dan kontribusinya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah banyak melakukan perbaikan dan inovasi dalam rangka mengurangi potensi korupsi bantuan sosial, melakukan sinkronisasi dan pendataan dengan nomor induk kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, memperbaiki mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial yang existing disalurkan melalui himpunan bank-bank milik negara dan PT Pos Indonesia. Yang ketiga, melibatkan dukungan teknologi berbasis digital dengan meluncurkan aplikasi cek bansos di mana masyarakat bisa ikut melakukan kontrol pembauran data. Semoga kerjasama dan dukungan Polri selama ini dapat membantu Kementerian Sosial RI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta amanah yang benar kepada seluruh masyarakat. Saya berharap kerjasama yang baik selama ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah kesulitan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanda Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Jenderal Polisi. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita ikuti bersama arahan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harini, MT, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bu Diah Pitaloka. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Bapak Dr. Sunarta SHMM, yang mewakili Bapak Kapolri, Kabar Reskrim Polri, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SHMH, yang saya hormati Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Polisi Dr. Fadil M. Fadil Imron MSI. Selamat datang, Pak. Ini Sohibul Bed ini, dekat, sahabat. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Niko Avinta SIK SHMH. Beliau ini, jadi saat saya jadi wali kota, saya punya kejati Pak Narta, Pak Jam Intal ini, Pak Kapolda dua-duanya, Pak. Saking lamanya jadi wali kota, semua ganti, tapi saya enggak ganti-ganti. Pak Kapolda ke Jakarta, saya diajak terus ke Jakarta.
Ya, kemudian yang wakili dari Pak Kapolda Jawa Barat, Bapak Wakapolda Jabar, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Edi S. Tambun, dan para pejabat di lingkungan kejaksaan dan kepolisian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari Kejaksaan Tinggi maupun dari Kejari, Polres, dan para pejabat, hadirin undangan yang saya muliakan, juga terutama yang saat ini mengikuti secara luring maupun daring yang ada di ruangan ini maupun di sana. Insya Allah nanti tetap penghargaannya saya tanda tangani, saya sampaikan. Saya harus memberikan ini, tidak ada yang terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan saat saya awal menjadi menteri berat sekali rasanya. Bahkan pada waktu saya bertemu dengan staf ada yang menyampaikan, Bu, saya pakai keplek Kementerian Sosial saja malu saya. Jadi begitu beratnya mereka. Jadi kalau saya pakai keplek itu di angkutan umum langsung diolok-olokin begitu. Jadi berat sekali saat itu, saya bisa merasakan betapa suasana saat itu sangat mencekam. Namun alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, saya dibantu dengan teman-teman dari kejaksaan maupun kepolisian yang terus-menerus maupun BPKP dan dari juga KPK yang terus-menerus mendampingi kami dalam proses apapun. Awalnya surat pengaduan itu hanya 1-2, saya minta inspektur turun. Namun saat ini rata-rata sehari itu bisa sampai 0,5 meter tingginya berkas pengaduan. Jadi tidak mungkin kami tangani sendiri, karena itu kami minta bantuan dari kejaksaan maupun kepolisian untuk membantu kami. Kami juga tidak tahu apakah itu benar. Dibayangkan saja laporannya kadang dari kepala desa. Laporannya kadang dari masyarakat. Saya tidak boleh mengabaikan itu. Kadang juga lewat WA, lewat grup. Saya tidak bisa mengabaikan itu, karena kalau saya mengabaikan terjadi sesuatu maka sayalah yang salah. Sehingga kemudian saya setiap hari saya harus mengumpulkan berita-berita, dikumpulkan oleh Biro Humas. Kemudian saya sampaikan selain yang secara tertulis itu yang tadi saya sampaikan rata-rata 0,5 meter, bahkan pernah 1 meter tingginya pengaduan itu. Jadi karena itu alhamdulillah saya terima kasih sekali dengan jajaran kepolisian maupun kejaksaan yang telah membantu kami menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, tapi ternyata dengan bersama-sama maka permasalahan-permasalahan tersebut banyak bisa diselesaikan. Demikian pula di dalam proses di Kementerian Sosial kami banyak melakukan terutama perbaikan data dan sebagainya. Selalu dan tidak pernah absen kami dari Kejaksaan Agung, dari kepolisian, dari BPKP, juga KPK rutin mengikuti meskipun kadang rapatnya sehari bisa sampai 3 kali. Terus rutin setiap hari karena kami tidak berani melakukan perubahan-perubahan. Kalau misalkan ini Bu narasi hukumnya, itu teman-teman Kejaksaan Agung langsung bantu. Polisi begini strateginya begini. Jadi saya terima kasih sekali sehingga sekarang mulai kepercayaan mulai pulih, belum sempurna tapi kami mulai bisa mengangkat kepala kita untuk bisa berdiri tegak untuk penanganan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Karena itu sekali lagi kami terima kasih. Saya mohon maaf nanti mungkin agak lama, saya juga akan kirim penghargaan itu untuk yang tidak hadir di sini di ruangan ini. Kami akan kirim, jadi teman-teman yang hadir mengikuti acara ini kami akan kirim penghargaannya.
Saya sampaikan bagaimana mungkin seperti pernah dilakukan harus memeriksa 4.000 saksi yang tentunya akan melibatkan seluruhnya. Saya sampaikan saya harus berterima kasih karena dengan demikian kemudian masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai dengan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Program-program ini tentunya ditujukan untuk bagaimana masyarakat di dalam kondisi pandemi ini bisa lebih mudah di dalam melaksanakan kehidupannya. Namun memang sekali lagi saya ingin menyampaikan, saya tidak sampaikan si A, si B, kelompok ini, kelompok bukan. Tapi semua macam-macam yang terkena masalah ini adalah macam-macam. Jadi bukan hanya di sisi siapa-siapanya bukan, tapi ternyata beragam sekali. Jadi kita tidak bisa sebutkan bahwa ini yang bermasalah ini, bukan. Ternyata beragam sekali. Dan bahkan saya pernah di demo di sini Pak, ada 20 orang. Itu juga ternyata juga masalahnya bukan pendamping, tapi ada seseorang yang memotong itu. Jadi itu karena itu saya sekali lagi terima kasih. Kami tidak bisa membalas sesuatu, tapi kami mencoba bagaimana memberikan ruang yang baik untuk teman-teman di kepolisian maupun di kejaksaan bisa membantu kami membuat masyarakat lebih sejahtera lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di acara hari ini, karena tidak bisa semuanya bisa hadir karena jauh. Sanggo itu berapa jam ya dari sini? Berapa jam? Dari sini ke Pontianak, terus Pontianak Sanggo 4 jam, terus habis itu baru Jakarta ya. Pontianak Jakarta 2 jam, 6 jam. Jadi teman-teman di sana ada tadi saya lihat di Probolinggo, di Sanggo, di mana lagi tadi? Salam untuk teman-teman di Sanggo, di Probolinggo, di mana lagi tadi? Ini mati. Antikong ya. Di mana? Nganjuk. Ya. Jadi teman-teman jajaran kepolisian di beberapa daerah sekali lagi terima kasih. Nanti penghargaannya akan kami kirim atau mungkin bisa dibawa teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sekali dan salam dari kami dari Kementerian Sosial di Jakarta. Terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan ini kita bisa teruskan, kita bisa lanjutkan terus untuk lebih baik lagi, untuk membantu masyarakat kita untuk lebih sejahtera. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami mohon izin untuk Ibu Menteri tetap di tempat. Acara kita lanjutkan dengan penyerahan penghargaan untuk pengungkapan kasus cybercrime pemalsuan website Kemensos. Yang pertama diberikan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Auliansyah Lubis SIK MH. Selanjutnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Dr. Andes Yusri Yunus. Selanjutnya, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,
AKBP Edi Suranta Sitepu SIK MH. Selanjutnya, Kepala Subdirektorat 4 Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya, Kompol Rovan Richard Mahenu SIK MSI. Selanjutnya, Kepala Unit 1 Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya, Kompol Imade Redi Hartana SH SIK MIK. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robi, Tuhan yang Maha Esa, atas terselenggaranya acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, seraya berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Asep Sobari, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaihi min jami'il mahsuna wa dhunubana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya Rabb, ya Allah, ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun. Untuk mengawali permohonan kami ini, ya Allah, kami, keluarga besar Kementerian Sosial Republik Indonesia, bersama mitra tugas serta hadirin tamu undangan dalam kegiatan ini, kami mohon ampun jika ada kekhilafan kami, ya Allah. Ya Allah, untuk niat kami ini, dalam kegiatan ini, maka kami mohon kiranya Engkau turunkan rahmat-Mu sehingga pertemuan ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Alimun Khabir, untuk maksud kami di hari ini yaitu penganugerahan piagam penghargaan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penyelamatan uang negara terkait bantuan sosial ini. Kiranya Engkau inspirasikan pada kami, menjadi inspirasi bagi kami dan semangat bagi kami ke depan, agar kami senantiasa menjadi insan yang amanah, menjalankan tugas dengan tulus dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai, ya Allah. Jadikan kami insan bermanfaat bagi sesama dalam mengharap ridho-Mu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa an syarri ba'idna wa ilal khairi qaribna. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, kinerja yang diterima semua pihak, ya Allah. Jalan rezeki yang Engkau lapangkan. Jauhkanlah kami dari suatu perilaku yang kurang baik, namun dekatkanlah kami kepada perilaku yang semakin baik. Allahumma ya Allah, ya muyassiru kulli asir, yassir lana umurana umur dunia wal akhirah. Allahumma anjilil barakah was-sihhata was-salamah khususan fi hadal majlisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa taqabbal doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati,
Acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dengan demikian berakhir seluruh rangkaian acara hari ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.